banyak yang sudah sadar atas kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh Jokowi Widodo. Dinasti politik merajalela dari mulai anaknya, menantunya, dan ujungnya Jan Etes juga akan diangkat menjadi presiden 2050. Mahasiswa yang mempunyai intelektual yang tinggi, mempunyai idealis yang tinggi, mempunyai ideologi yang tinggi. Kami ingin menyuarakan berbagai macam aspirasi teman-teman dari luar pulau, khususnya Kalimantan. Kami dikirim dari Kalimantan, dikirim dengan hati nurani kami sendiri. Kami datang menginjakkan ibu kota negara kita ini untuk memberikan ide-ide, tapi kami hanya dihalangi oleh polisi. Terima kasih untuk polisi yang telah menghalangi kami. Terima kasih untuk polisi yang telah melindungi oligarki. Terima kasih untuk polisi yang telah melindungi DPR dan penipu rakyat Indonesia. Jadi saya ingin mengatakan, semua rakyat Indonesia termasuk saya, banyak yang sudah sadar atas kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh Jokowi Widodo. Dinasti politik merajalela dari mulai anaknya, menantunya, dan ujungnya Jan Etes juga akan diangkat menjadi presiden 2050. Akun Fubu Fafah yang diduga milik Gibran, itulah yang memimpin kita nanti. Apakah kalian bersedia dipimpin oleh orang yang musuh, orang yang bejat, orang yang tidak memiliki pengetahuan, tidak memiliki etika? Jadi terima kasih untuk polisi-polisi, dan tunggu kami untuk melayangkan aksi yang akan menyuarakan suara rakyat Indonesia, yang akan memenangkan perjuangan kami dan akan mengukir sejarah di Republik ini. Kami adalah pemilik masa depan, kalian bukan pemilik masa depan. Ingat, perjuangan kami tidak hanya sampai di sini. Kami akan meneruskan perjuangan kami 20 tahun, 50 tahun, bahkan 100 tahun ke depan. Saya ingin menyampaikan terima kasih sekali lagi. Bantu kami bersama untuk kegiatan selanjutnya, aksi yang untuk mengusahakan dan mewajibkan kita untuk melindungi negara kita, melindungi keluarga kita dari rezim-rezim bajingan tolol. Mungkin itu saja. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Salam cinta, salam juang. Karena cinta kita berjuang. Merdeka! Hidup rakyat Indonesia! Hidup mahasiswa! Hidup perempuan yang melawan! Oleh karena itu kawan-kawan, sebelum saya memulai orasi, izinkan saya membacakan puisi yang mungkin ini adalah puisi cinta untuk bapak-bapak yang berbaju coklat di depan, dengan judul Katanya Mengayomi. Ketika kuasa digenggam tangan, menjadi tiran adalah pilihan. Dikala pangkat sudah tersemat, berjalan pun selalu mengharap hormat. Tanpa dosa kau lupakan sila kedua, menggilas dengan keji golongan yang terpinggirkan. Kau anggap dirimu semakin terintegrasi dan presisi. Itu hanya slogan belaka. Sloganmu baru, tapi isinya sama saja. Kau libat tanpa belas kasih yang harusnya diayomi. Tuh, kau bilang demi ketertiban. Lampu birumu ternyata terlalu menyilaukan. Pak, Bu, ini negara asasnya Pancasila, bukan ayat-ayat fasis. Humanis ini bukan chauvinis. Teringat kata homicide dalam Puritan, fasis yang baik adalah fasis yang mati. Sekali lagi kami ingatkan, negara ini demokratis, asasnya adalah chauvinis, bukan chauvinis. Isi negara itu humanis, meski dikira komunis. Represivitas bagi senjata, tangis kencang yang tergilas. Dari Kanjuruhan, Rempang, Wadas hingga Kampung Bayam, Teguh Tagar Harapan masih terpampang. Jangan sebut dan bilang, jangan tanya apa yang negara berikan, tapi tanyakan apa yang kamu berikan untuk negara. Kami rakyat pun punya hak. Kami loyal pada negeri, bukan negara.
karena di negeri ini kami hadir, di negeri ini kami lahir. Di hari Bahan Ibu Pertiwi kami mengadu. Negara ada karena kami. Apakah salah jikalau kami menonton barang sedikit? Kami tak bersenjata namun hanya punya hati. Sebegitu tegakah membungkam anak-anak Ibu Pertiwi. Oleh karena itu kawan-kawan, di kepala tanpa baja, di tangan tanpa senjata, kita harus terus memperjuangkan apa yang diinginkan oleh rakyat Indonesia. Betul atau tidak? Karena berapa jumlah kita? Berapa jumlah kita? Kita harus tetap tegak di sini kawan-kawan untuk memperjuangkan apa yang ingin diperjuangkan oleh rakyat. Karena pada kenyataannya pemerintah saat ini sudah banyak menzalimi rakyatnya. Betul atau tidak? Oleh karena itu kawan-kawan, kita harus tetap tegak di sini. Kita harus lawan pemerintah Mulyono ini. Ingat kawan-kawan, apa yang dilakukan Kubu Bapak atau Mulyono itu harus kita lawan. Betul atau tidak kawan-kawan? Emang mau? Apakah di sini kawan-kawan yang ada di sini mau negaranya hanya diperintah oleh satu keluarga? Yang mana kita semua punya hak untuk pada akhirnya bersuara, bertindak, dan mungkin kita punya hak untuk pada akhirnya untuk turut pemerintah. Tidak hanya oleh satu keluarga. Betul atau tidak kawan-kawan? Karena pada kenyataannya negeri ini punya kita semua. Kita adalah rakyat, yang mana rakyat itu adalah puncak kepemimpinan tertinggi, bukan presiden. Karena pada kenyataannya presiden itu adalah tatanan yang paling bawah, karena dia harus mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Betul atau tidak? Oleh karena itu kawan-kawan, kita di sini harus tetap semangat. Semangat kawan-kawan! Hidup rakyat Indonesia! Hidup mahasiswa! Hidup perempuan yang melawan! Merdeka! Oke, baik, dari kawan kita yang dari Cirebon akan menyampaikan sebuah orasinya. Oke, bisa mahasiswa yang mempunyai intelektual yang tinggi, mempunyai ideologi yang tinggi, mempunyai ideologi yang tinggi. Kami ingin menyuarakan berbagai macam aspirasi teman-teman dari luar pulau, khususnya Kalimantan. Kami dikirim dari Kalimantan, dikirim dengan hati nurani kami sendiri. Kami datang menginjakan ibu kota negara kita ini untuk memberikan ide-ide, tapi kami hanya dihalangi oleh polisi. Terima kasih untuk polisi yang telah menghalangi kami. Terima kasih untuk polisi yang telah melindungi oligarki. Terima kasih untuk polisi yang telah melindungi DPR dan penipu rakyat Indonesia. Jadi saya ingin mengatakan, semua rakyat Indonesia, termasuk saya, banyak yang sudah sadar atas kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh Jokowi Widodo. Dinasti politik merajalela dari mulai anaknya, menantunya, dan ujungnya Jakarta sudah akan diangkat menjadi presiden 2050. Akun Kubu Bapak yang diduga milik Gibran, itulah yang memimpin kita nanti. Apakah yang bersedia dipimpin oleh orang yang musuh, orang yang bejat, orang yang tidak memiliki pengetahuan, tidak memiliki etika? Jadi terima kasih untuk polisi-polisi, dan tunggu kami untuk melayangkan aksi yang akan menyuarakan suara rakyat Indonesia, yang akan memenangkan perjuangan kami dan akan mengukir sejarah di Republik ini. Kami adalah pemilik masa depan, kalian bukan pemilik masa depan. Ingat, perjuangan kami tidak hanya sampai di sini. Kami akan meneruskan perjuangan kami 20 tahun, 50 tahun, bahkan 100 tahun ke depan. Saya ingin menyampaikan terima kasih sekali lagi. Bantu kami bersama untuk kegiatan selanjutnya, aksi yang untuk mengusahakan dan mewajibkan kita untuk melindungi negara kita, melindungi keluarga kita dari rezim-rezim bajingan tolol. Mungkin itu saja. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Salam cinta, salam juang, karena cinta kita berjuang. Merdeka!